Gua Al-Kahfi. Ini adalah gua Al-Kahfi. Sebentar, dengar saya ngomong, tolong Bapak Ibu. Dengar saya menceritakan Ashabul Kahfi. Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah berada di gua Ashabul Kahfi yang ceritanya tersebut di Al-Quran Karim. Seperti yang saya ngomong tadi di bis Bapak Ibu, di dalam cerita atau di dalam surat Al-Kahfi ada 3 cerita. Cerita Ashabul Kahfi, cerita Dzulqarnain, dan cerita Ya'juj Ma'juj. Oke? Ini Bapak Ibu gua Ashabul Kahfi. Di sini Bapak Ibu 7 pemuda tidur selama 309 tahun. Jadi dengan singkat Bapak Ibu, cerita Ashabul Kahfi tentang 7 pemuda yang tertidur 300 tambah 9 tahun. Tersebut atau apa yang tersebut di Al-Quran Karim, saya atau 300 sinin wazdadu 9, artinya 300 tambah 9 tahun. Tapi Bapak Ibu kalau kita mikir sebentar atau sedikit, kenapa tersebut kata tambah 9 tahun? Kenapa enggak tersebut langsung 309 tahun? Nah, kata tambah Bapak Ibu, karena tahun itu ada 2 macam tahunnya, 2 macam. Ada tahun Qamariyah dan ada tahun Syamsiyah. Jadi selama 300 tahun perbedaan antara Qamariyah dan Syamsiyah 9 tahun. Karena itu tersebut 309 tahun. 7 pemuda itu Bapak Ibu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman raja yang zalim. Namanya Dikyanus. Jadi kita mengerti apa? Kita mengerti cerita Ashabul Kahfi ini Bapak Ibu sebelum agama Islam. Tapi 7 pemuda itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka beragama Islam walaupun agama Islam belum datang, Nabi Muhammad belum datang. Jadi siapapun pada zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mereka agama Islam. Sekarang Bapak Ibu sebagian besar berfikir orang yang beragama Islam yang datang pada zaman Nabi Muhammad SAW atau pada zaman agama Islam. Tapi itu salah Bapak Ibu. Siapapun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mereka beragama Islam. 7 pemuda itu Bapak Ibu seperti yang saya bilang tadi melarikan diri kotanya dan berlindung di gua ini, dan Allah melindungkan mereka atau tidurkan mereka selama 309 tahun. Bapak Ibu, di Al-Quran Karim jumlah mereka belum jelas. Kenapa? Karena tersebut di Al-Quran Karim sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, artinya 3 pemuda yang keempat 1 anjing. Wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum, artinya 5 pemuda yang keenam 1 anjing. Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib artinya tidak ada bukti. Tidak ada yang tahu mereka berjumlah berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya tersebut apa? Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, 7 pemuda yang ke-8 1 anjing. Anjingnya tertidur 309 tahun di luar buah ini Bapak Ibu, bukan di dalam. Tapi anjingnya tidur juga Bapak Ibu, tapi dari jauh kemungkinan besar kelihatan masih bangun supaya orangnya nggak berani masuk. Selain itu Bapak Ibu, tadi kita masuk dari pintu ini, tapi dulu tidak ada pintu sama sekali. Dulu ada jendela atau lubang kecil, tapi dibesarkan oleh pemerintah Yordan supaya orangnya gampang masuk. Oke? Selanjutnya Bapak Ibu, ketika mereka terbangun dari tidurnya, salah satu dari mereka pergi ke pasar untuk membawakan mereka makanan. Tapi sekarang ada yang mau bilang, ketika mereka bangun Bapak Ibu, mereka nggak kaget sama temannya? Maksudnya waktu mereka bangun ada perubahan di mukanya atau ada perubahan di kulitnya? Saya pernah tanya ulama Bapak Ibu yang ahli agama, katanya waktu mereka bangun dari tidurnya mereka masih sama. Masih sama, tidak ada perubahan sama sekali walaupun mereka tidur 309 tahun. Tapi kalau mereka ada perubahan pasti akan tersebut di Al-Quran Karim. Kenapa? Karena ketika mereka terbangun dari tidurnya, mereka berpikir tidur 1 hari atau kurang 1 hari, yauman atau ba'da yaum. Salah satu yang pergi ke pasar untuk membawakan mereka makanan,
Dia kaget kenapa? Bukan. Itu salah satunya. Kaget karena kotanya sudah berubah. Jadi dia mulai berpikir, apa yang terjadi dalam satu hari itu? Saya tidur cuma satu hari, tapi kenapa cepat berubah? Gitu. Sama orang yang di pasar, kaget karena masih pakai uang yang lama. Jadi duitnya yang lama. Kulitnya masih sama, rambutnya masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali, Bapak Ibu. Mengerti gimana jelasnya? Setelah sampai di pasar, balik lagi atau melarikan lagi ke gua ini, lalu Allah mewafatkan. Setelah orang ini menceritakan kepada temannya apa yang dia lihat di luar, Allah langsung mewafatkan mereka, Bapak Ibu. Jadi gini, tidur 309 tahun, ada yang bangun pergi ke pasar, balik lagi meninggal, Bapak Ibu. Semuanya semua meninggal. Tapi kalau kita berpikir atau kita mikir sedikit, Bapak Ibu, selama tidurnya kenapa badannya nggak rusak, Bapak Ibu? Itu tersebut di Al-Quran Karim, wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Artinya selama tidurnya badannya bolak-balik supaya nggak rusak. Selain itu, Bapak Ibu, tersebut apa di Al-Quran Karim? Wa taras syamsa idza tala'at tasawwara an kahfihim dzatal yamin. Artinya ketika matahari terbit masuk dari lubang yang masih ada sampai sekarang, Bapak Ibu. Coba lihat. Lubang itu masih ada sampai saat ini. Kalau waktu subuh matahari masuk dari sini. Itu tandanya ya. Wa idza gharubat tabriduhum dzatas shimal. Ketika matahari mau tenggelam, masuk dari pintu ini, Bapak Ibu. Coba lihat sekarang. Sebentar lagi pasti sampai sana. Nah, karena mereka tidur 309 tahun di sebelah sini, Bapak Ibu. Wa hum fi fajwatin min. Artinya mereka tidurnya di lubang. Itu maksudnya lubang, Bapak Ibu. Lubang gua ini. Oke? Ini tidur 309 tahun sini, Bapak Ibu. Oke? Tapi orang yang menemukan mereka sini, datang ke sini menemukan 7 pemuda sini meninggal, mereka membangunkan mereka kuburan. Kuburannya sini, Bapak Ibu. Ada 1 sini, 2, 3 sini, yang di tengah 1, 4, 5, 6, 7. Tapi sekarang saya ada yang mau bilang, kenapa ini nggak termasuk kuburan? Kalau kita lihat, Bapak Ibu, batu yang ada di sini lebih tinggi daripada kepala. Jadi nggak cocok buat badan, nggak cocok buat kepala. Tapi coba lihat batu yang di sana, cocok buat kepala. Jadi kalau tidur di sini, Bapak Ibu, cocok buat kepala. Kalau sini lebih tinggi, jadi ini nggak termasuk kuburan. Ini maksudnya yang tinggi. Batu ini, Bapak Ibu. Batu ini yang tinggi. Pada tahun 1962, Bapak Ibu, pemerintah Yordan mengumpulkan semua tulang-tulang yang ada atas kuburan ini dan taruh di satu kuburan. Jadi dari kaca itu, kalau pakai senter, pasti bisa melihat tulang-tulang 7 pemuda yang tertidur sini selama 309 tahun. Coba lihat sendiri. Kalau pakai senter pasti bisa melihat tulang 7 pemuda. Oke? Nah, selain itu, Bapak Ibu, sekarang ada yang mau tanya, apakah bentang ini bentang Yahudi? Bentang itu bukan bentang Yahudi, Bapak Ibu. Kalau bentang Yahudi 6, kalau ini 8. Ini bentang Romawi. Bentang Romawi sebelum ada agama Yahudi. Oke? Kalau pakai senter jelas, Pak. Kalau pakai senter pasti jelas, Pak. Oke, Bapak Ibu. Jangan pakai Yang terakhir, ini cerita Ashabul Kahfi dengan singkat karena kita mau salat Jumat. Nampak. Tapi yang terakhir seperti yang saya Datang ya, Pak? ini pasti tidak terima sedekah sama sekali. Tapi kalau mau tambah cerita, Ada tulang-tulang. kalau mau tambah cerita tentang Ashabul Kahfi, Foto aja. kalau mau melihat makam-makam yang ada di negara Syam,